البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Hajj. Bab tentang sifatul haji wa dukhuli Makkah. Bab tentang sifat haji dan masuk Makkah. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuki Makkah lewat bagian atas dari Mekah. Kemudian beliau keluar meninggalkan Mekah di bagian bawah dari Mekah. Kemudian juga disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah masuk ke Mekah kecuali tidur di tua. Kemudian beliau mandi. Kemudian berikutnya hadis nomor 730. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan oleh para ulama. Kesimpulannya adalah dhaif, mutharib, terjadi kegoncangan. Karena sebab Ja'far bin Abdullah bin Utsman. Jadi di sini ada dhaif subhanallah Syekh Muhammad Nizam. Sebagaimana perkataan Al-Uqaili fi hadisihi wahmun wa tirab. Di hadisnya itu ada yakni kegoncangan, demikian juga kerancuan. Dhaif. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yuqabil al-hajar al-aswad. Bahwa beliau radhiyallahu anhu mencium hajar aswad. Adapun ini jelas bagaimana perbuatan Umar atau perbuatan Innama anta hajarun la yadur wa la yanfa. Engkau adalah batu, tidak memberikan bahaya dan tidak memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabiluk ma qabaltu. Kalaulah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini di sini Umar mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu biasa seperti yang lain. Kemudian disebutkan ya batu ada keutamaannya, dalam artian kita disyaratkan untuk menciumnya. Sebutkan juga bahwa itu adalah batu yang ada di surga. Bahwa sungguhnya beliau mencium hajar aswad wa sujudu alaih, kemudian sujud kepadanya, sujud kepada hajar aswad ini. Bentuk sujudnya yaitu dengan sebutkan di sini yaitu ayat ja'ala jabhatahu alaihi, pada takbiri setelah mencium menjadikan jabahnya itu yakni dahinya itu atasnya. Itu bentuk sujudnya seperti itu. Yakni mencium meletakkan dahinya ini ya sekitar muka itu ke atas batu itu. Itu aja maksudnya. Hadis ini tadi dhaif, yang disyaratkan adalah mencium. Raul Hakim marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Hakim marfu'an ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Baihaqi mauqufan, dan Imam Baihaqi menyebutkan itu mauquf saja. Perbuatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk melakukan ini. Ini dalam artian meletakkan sujud ini maksudnya adalah meletakkan dahinya itu di batu itu. Berikutnya hadis nomor 731 wa anhu, yakni masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan amaruhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, yakni para sahabat, ayar mulu salas aswat, untuk lari-lari kecil 3 kali. Ketika tawaf itu, 3 yang pertama itu lari-lari kecil. Wa yamsu arba'an, kemudian berjalan biasa 4 kali. Ma baina ruknaini, ya di antara 2 rukun. Muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ketika di 2 rukun ini ya yamsu, jalan biasa. Kemudian hadis nomor 732. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini juga muttafaqun alaih, menjelaskan hadis yang tadi. Anahu kana idza tafa bil bait, sungguhnya beliau yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apabila tawaf di bait, at-tawaf al-awwal, tawaf yang pertama, khabba salasan, lari-lari 3 kali.
Disebutkan waktu itu untuk menampakkan kepada orang-orang kafir Quraisy ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Mekah kan mereka kan tawaf di situ kelihatan mereka kuat-kuat. Sebagian mengatakan seperti itu. Di tawaf pertama kali 3 itu kuat-kuat. Ini dalam keadaan lari-lari ini. Sebagian mengatakan seperti itu ulama. Wa masya arba'an kemudian berjalan kaki biasa, berjalan biasa di 4 yang berikutnya. 3 berlari-lari kecil ya agak cepat itu, kemudian yang 4 biasa. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil haji aw umrah. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tawaf untuk haji atau umrah, awala ma yaqdamu fa innahu yas'a salasah atwaf. Pertama kali beliau lakukan adalah 3 kali berjalan dengan cepat. Salasah atwaf 3 kali. Bil bait di Baitullah. Wa yamsi arba'ah, kemudian berjalan biasa 4 kali. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan sunnahnya demikian. Kemudian adapun yakni permasalahan tentang hadis Jabir yang panjang yang masih banyak disebutkan di sini. Ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampai di Musdalifah. Ya, sampai di Musdalifah. Kemudian ya setelah selesai di Arafah itu, kemudian beliau berangkat. Ya, beliau berangkat menuju Musdalifah. Wukuf dari zuhur sampai sebelum maghrib, kemudian berangkat menuju Musdalifah. Kemudian disebutkan Nabi SAW mengatakan setelah itu as-sakinah as-sakinah, ini untuk mereka tenang. Kemudian disebutkan al-jamu baina sholatai al-maghrib wal-isya fil Musdalifah. Kemudian Nabi melakukan sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Diakhirkan di waktu isya dan menjamak. Apakah boleh untuk kemudian melakukannya sebelum sampai di Musdalifah? Boleh. Kalau umpamanya takut waktunya habis, melakukan di Arafah umpamanya sholat maghrib dan isya. Ya, walaupun itu makruh. Karena Nabi waktu itu mengatakan pada para sahabat, as-shalah amamak, sholat di depan engkau. Ini sholat di Musdalifah. Kemudian hal yusi Aisyah lima maghrib qabla ayatil Musdalifah. Boleh enggak sholat maghrib dulu sebelum sampai di Musdalifah? Boleh, tapi makruh. Kemudian barang siapa yang tidak ikut dengan imam, maka dia menjamak sendiri. Kemudian apakah untuk kemudian berzikir di antara sholat maghrib dan sholat isya itu? Tidak. Ya, kalau sedang safar tidak berzikir di antara 2 sholat. Kemudian ya setelah di Arafah kemudian berangkat menuju Musdalifah, mereka al-mabit tidur di situ. Ya, tidur di situ. Terjadi perselisihan para ulama apakah termasuk rukun untuk kemudian tidur di Musdalifah itu. Terjadi khilaf yang sangat keras di antara para ulama. Kesimpulan adalah wajib saja. Ya, tidak termasuk rukun. Ya, ini tetap sah dia itu apa? Hajinya. Khilaf yang sangat keras. Kemudian Nabi SAW beliau ittaja'a, tidur di situ di Musdalifah. Setelah dari Arafah ke Musdalifah hatta al-fajr, sampai datangnya fajar. Ya, demikian juga sebagusnya. Kemudian kapan mereka mulai berangkat ke Mina? Disebutkan setelah subuh, sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Dan disebutkan Nabi SAW sholat subuhnya di Musdalifah waktu itu. Hina tabayyana lahu subuh, ketika sudah tampak waktu subuh. Dan beliau melakukannya di awal waktunya. Sampai disebutkan Nabi SAW sholaha qabla waqtiha bi ghulas. Nabi SAW sholat sebelum waktunya ketika gelap, maksudnya adalah sudah masuk waktunya, bukan waktu-waktu biasanya, dicepatkan. Ghulas itu yang masih gelap. Ya, gelap. Kemudian untuk seseorang sholat bersama dengan imam ketika sholat subuh, ya, di Musdalifah itu. Ibnu Hazm beliau berlebihan mengatakan barang siapa yang tidak sholat subuh di Musdalifah, ya, tidak sah hajinya. Ya, berlebihan beliau.
Yang benar adalah itu adalah sunnah saja. Kemudian disebutkan wukuf di Masyaril Haram, ini tinggal di Masyaril Haram. Itu adalah Musdalifah itu. Ya, jadi setelah dari Arafah itu ke Musdalifah itulah Masyaril Haram sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fa idza afattum min Arafatin fazkurullaha indal Masyaril Haram. Apabila kalian berangkat dari Arafah, kemudian berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Ini berhenti di situ di Masyaril Haram, ini di Musdalifah ini. Tidur di situ maksudnya. Jadi Masyaril Haram itulah Musdalifah. Kemudian disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di situ, bertakbir, bertahlil. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu beliau menyebutkan falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus di situ. Berhenti di situ, waqif ini berhenti di situ sampai isfara jiddan, sampai benar-benar kuning. Ini setelah salat subuh di situ berhenti sampai kelihatan kuning sekali. Tapi matahari belum keluar. Demikian, sunahkan seperti itu. Itu kalau mampu, kalau sekarang ini kan berjubel-jubel, jadi kadang ya diatur oleh mereka. Pada faqabla antatul asyams, kemudian Nabi pun mulai berangkat sebelum matahari terbit. Mulai berangkat. Sampai mendatangi Batan Mahsar. Dikatakan Mahsar ini dari Khusiro karena disebutkan waktu itu pasukan bergajah waktu itu terjatuh atau kalah di daerah ini. Demikian disebutkan. Li'anna fil asabil fil khusira fihi, yakni ashabul fil, pasukan bergajah itu jatuh di situ. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mendatangi tempat ini, kemudian beliau berjalan agak cepat. Tsumma salaka tariq wusta, kemudian Nabi menempuh jalan yang tengah. Disebutkan bahwa dari Mekah menuju Arafah, dan setelah Arafah kemudian menuju Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Nah, di sini mengambil jalan yang tengah. Bukan jalan yang dilewati pertama kali itu. Kemudian Nabi melakukan apa? Melempar jamrah. Setelah wukuf, kemudian di Musdalifah, disebut juga wukuf juga, berhenti di situ, tidur di situ di malam hari. Kemudian paginya ya melakukan melempar jamrah. Tanggal 10 itu ketika orang-orang melakukan di siangnya melakukan sholat Id, mereka ya di waktu duha itu melempar jamrah. Ini fawasala Mina. Nah, ketika Nabi dari Musdalifah sampai ke Mina, ayyabda bi jamrah al-aqabah. Beliau pertama kali melakukan adalah melempar jamrah, melempar dengan kerikil-kerikil itu. Jamrah aqabah. Wala yaf'alu syai'an qabla ramyiha. Tidak melakukan perbuatan apapun sebelum melempar ini. Ini sunahnya demikian. Waktunya ketika waktu duha. Kan berangkat dari Musdalifah tadi. Salat subuh, kemudian ketika agak kuning, kemudian berangkat menuju Mina. Nah, ketika di Mina ini pertama kali yang dilakukan adalah melempar aqabah, melempar jamrah aqabah. Batu-batu kecil di daerah aqabah ini. Farama bisa bi hasayat melempar dengan 7 hasa, kerikil. Hasa itu adalah kerikil. Ya demikian. Ini adalah wajib sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyontohkan bimisli haulai farmu, dengan seperti inilah kalian melempar, bukan yang besar, ya biasa. Kemudian disebutkan bagaimana kalau tidak melemparkan ini? Jadi kalau dia cuma 5 saja, kembali ke tempat itu lagi, menyempurnakan menjadi 7. Bagaimana kalau tidak melakukan, sengaja dia tidak melakukan, maka dia berdosa, hajinya sah. Jadi kalau tidak melempar, namanya di Aqabah ini hajinya sah tapi dia berdosa. Hukum melempar jamrah Aqabah ini adalah wajib dan bukan rukun. Kemudian setelah melempar mengucapkan takbir sebagai perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Bagaimana kalau dilempar sekali langsung 7 tidak sah? Ya demikian. Bagaimana kalau besar sekali juga tidak sah? Ya besar sekali juga tidak sah. Kemudian bagaimana dengan selain batu kerikil ini tidak boleh.
Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.